Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7C. Hai semuanya, apa kabar? Tolong beri reaction thumbs up yang mendengarkan suara Miss Yani. Halo Jessica, selamat pagi. Adeline Casey, selamat pagi nak. Ya hari ini Miss Yani diberikan tugas untuk menemani kalian dalam morning devotion. Oke, kalian sudah siap ya untuk mengikuti morning devotion di pagi hari ini? Siapkan hati dan pikiran kita mau datang pada Tuhan, kita akan mengawalinya dengan doa. Ya, Adeline Casey, pimpin kita dalam doa. Silakan nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dapat berkumpul pada Zoom meeting ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sudah berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih Casey. Baik, anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-27. Oke, sebentar di sini share screen terlebih dahulu ya. Iya, sudah terlihat ya. Amsal pasal yang ke-27. Dari ayat yang pertama. Oke, sudah. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sini ulangi, Amsal pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini akan bacakan untuk kita semua. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Di sini ulangi kembali untuk membaca Amsal pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang lain yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Misalnya garis bawah di sini, yang Amsal 27 ayat yang kelima, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekali lagi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Baik anak-anak, Miss Yani akan bacakan dari renungan kita di pagi hari ini ya. Yang ditekankan di sini adalah Amsal 27 ayat yang kelima. Seperti yang tertulis dalam Amsal 27 ayat yang kelima dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Judul renungan kita hari ini adalah kasih yang berterus terang. Bulan Februari adalah bulan yang identik dengan kasih sayang. Karena setiap tanggal 14 Februari hampir seluruh dunia merayakan Hari Valentine, ya ini peringatan kasih sayang, betul ya? Khususnya kasih antara laki-laki dan perempuan. Umumnya pasangan muda-mudi akan saling memberikan hadiah khusus seperti bunga dan coklat sebagai bentuk ungkapan kasih sayang.
Ya, jadi sering sekali kita dengarkan hari ini hari Valentine ya. Jadi saya ingin memberikan coklat, saya ingin memberikan bunga. Nah, itu seluruh dunia mengakui hal itu. Nah, anak-anak berbicara mengenai kasih terhadap sesama. Ayat bacaan kita hari ini justru mengajarkan bahwa salah satu bentuk ungkapan kasih sayang terhadap sesama adalah dengan cara menegurnya secara nyata-nyata atau terus terang. Menegur di sini maksudnya adalah perbuatan mengkoreksi atau menunjukkan suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang kita kasihi. Bukan untuk mempermalukannya, melainkan semata-mata agar orang tersebut dapat memperbaiki dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bagi beberapa suku bangsa, menegur secara terus terang adalah sesuatu yang tidak biasa, bahkan dianggap tabu. Nah, orang Asia seperti kita kita cenderung menganggap teguran orang yang kita kasihi secara terang-terangan adalah bukan sesuatu yang umum. Khususnya karena ada rasa sungkan terhadap orang yang lebih kita hormati, terhadap orang yang lebih senior, atau terhadap orang yang lebih berumur daripada kita. Nah, mungkin teguran itu kesannya sopan, baik jika kita tidak menegur orang lain. Ya, namun ketika orang yang kita kasihi terus melakukan kesalahan tanpa ada yang mengkoreksinya, justru dapat membuat kita membenci orang tersebut di dalam hati kita. Dan ujungnya akan mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, dalam Imamat 19 ayat yang ke-17 menyatakan bahwa kita tidak boleh membenci saudara kita di dalam hati. Tetapi kita harus berterus terang menegurnya. Nah, kebiasaan sungkan untuk menegur orang lain akhirnya menyebabkan kita membiarkan mereka terus-menerus melakukan kesalahan dan membiarkan mereka terus-menerus melakukan dosa. Betul bukan? Nah, kita pun akhirnya kompromi dengan sesuatu yang bertentangan terhadap nilai-nilai kebenaran yang kita percayai. Persis seperti kisah Raja Salomo yang terbujuk oleh istri-istri asingnya sehingga ia pun membangun kuil-kuil penyembahan bagi ilah-ilah lain. Nah, Raja Salomo yang telah membangun bait Allah yang luar biasa megah akhirnya terjerumus ke dalam penyembahan berhala akibat kompromi dengan kepercayaan istri-istri asingnya itu. Sehingga ia turut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Israel dan nasihat ayahnya yaitu Raja Daud. Nah, anak-anak, ketika kita mengingat, ketika kita membayangkan orang yang kita kasihi, tentu wajar jika kita ingin menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka. Entah lewat pemberian sesuatu barang atau melakukan hal-hal tertentu yang ia sukai. Namun tidak ada yang lebih indah daripada teguran dengan maksud yang baik. Sekali lagi, teguran dengan maksud yang baik, bukan untuk mempermalukan. Ya, teguran dengan maksud yang baik. Nah, memang teguran tersebut untuk sesaat akan terasa menyakitkan seperti seperti pukulan. Ya, namun rasa sakit tersebut adalah lebih baik daripada melihat orang-orang yang kita kasihi, melihat orang-orang yang kita sayangi terus-menerus melakukan kesalahan, terus-menerus melakukan dosa. Nah, anak-anak, marilah kita belajar untuk menyatakan kasih kita terhadap teman-teman kita, orang-orang yang kita kasihi, bukan dengan kasih yang tersembunyi, tetapi dengan kasih yang berterus terang. Salah satu buah dari kasih yang sejati adalah teguran yang terus terang. Ya, sekali lagi, salah satu buah dari kasih yang sejati adalah teguran yang berterus terang. Ya, bukan dengan maksud yang buruk, tetapi dengan maksud yang baik. Menegur, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk maksud yang baik. Sekali lagi di Amsal 27 ayat yang kelima, kita mengingat kembali firman Tuhan mengatakan, lebih baik
teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, anak-anak, mungkin kalian sering mendengarkan guru kalian menegur kalian. Mungkin kalian sering mendengarkan orang tua kalian menegur kalian. Bahkan kalian mengatakan, sudah tahu, itu lagi. Tetapi coba tolong perhatikan, apabila guru kalian menegur kalian, apabila orang tua kalian menegur kalian, itu artinya mereka memperhatikan kalian, masih ingat dengan kalian. Kalau belum ada perubahan, tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab guru-guru untuk mengingatkan kalian, supaya kalian tidak berjalan dalam jalan yang salah. Ya, jadi ingatlah kembali, kalau kalian tidak pernah ditegur, mulai ada tanda tanya besar. Oh, apakah kalian tidak dikasihi? Apabila kalian ditegur, justru itu adalah tindakan kasih yang nyata, kasih yang berterus terang. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan orang tua yang senantiasa memperhatikan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan guru-guru yang senantiasa memperhatikan kami. Terima kasih untuk semua orang-orang yang mengasihi kami, yang sudah Engkau tempatkan untuk memperhatikan kami. Ampuni kami apabila kami masih sulit untuk ditegur. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memperhatikan kami. Melalui orang-orang yang Engkau tempatkan, yang Engkau percayakan untuk mendidik kami, Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Karena itu ya Bapa, berikan kami hati yang lembut, yang mau untuk dibentuk, yang mau untuk ditegur, untuk merubah segala kelakuan buruk kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pimpinlah kami dengan firman Tuhan, agar kami tetap bisa berjalan di dalam kuasa-Mu untuk menjadi anak-anak yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Pakai masa remaja kami ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya kami seperti anak-anak panah di tangan pahlawan yang Engkau persiapkan untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkati orang tua kami, berikan kesehatan yang sempurna. Berkati guru-guru kami, berikan kesehatan yang sempurna. Berkati kami semua anak-anak kelas 7C, berikan kami kesehatan yang sempurna. Kami yakin dan percaya Engkau pun memperhatikan negeri kami, Engkau pun memperhatikan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya hikmat marifat Tuhan memenuhi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion kita pada pagi hari ini. Miss Yani selalu mengingatkan buat kalian semua untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Oke, semangat Yuda. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss minta semuanya on kamera dulu. Silakan semuanya. Ayo, silakan semuanya kameranya di-on-kan dulu. Yuda silakan, Jeremy, Monica, Eileen, Philov, silakan on-kan kameranya.
Philov, Jeremy. Baik, untuk mengawali pembelajaran, silakan saya minta Monica Victoria untuk memimpin doa. Ya, Miss. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkati Tuhan, kami yang akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia. Berkati supaya kami bisa supaya pelajarannya bisa berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Berkati supaya kami bisa mengerti dan mengingat semua yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami terbungkus dengan dalam Yesus. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Monica. Oke. Baik. Di sini ada 14 orang ya yang hadir ya. Sedangkan 2 lagi tidak hadir dari jumlah 16 orang. Baik, Miss hanya ingatkan tentang tugas dan juga yang merasa remedial. Miss ingatkan kembali, kira-kira ada yang merasa dirinya di sini tidak mengerjakan tugasnya? Ada? Kelas 7C. Ada? Atau merasa semuanya sudah mengerjakan? Baik, Miss akan bacakan. Ada 2 orang yang mengumpulkan tugas remedial. Yang pertama itu ada Joshua, yang kedua ada Monica Victoria. Itu yang sudah mengumpulkan tugas remedialnya. Yang mengumpulkan tugas mengenai penulisan surat pribadi ada 9 orang. Ini Miss lihat tadi pagi sekitaran jam 7. Itu ada Jessica, Adeline, Aileen, Christian, Desak, Jay, Joshua, Lingga, dan Philov. Selebihnya di mana tugasnya? Ada 9 orang. Ada di sini tidak Miss panggil tapi sudah mengumpulkan tugasnya. Miss, untuk suratnya saya sudah kumpul, Miss. Dewika. Itu kamu kumpul kapan, Dewika? Waktu selesai pembelajaran. Sepertinya tadi Miss lihat pagi jam 7 itu ada 9 orang yang ngumpul. Sepertinya ada kesalahan punyamu sehingga tidak terdeteksi di tempat Miss. Bisa dicek lagi ya, Dewika ya. Ada lagi yang sama dengan Dewika? Saya juga udah kumpul, Miss. Pangestu. Kumpul kapan? Selesai pelajaran langsung saya buat, langsung saya kumpul, Miss. Oke, Miss tandai dulu. Udah dicek, pas dicek filenya memang ada? Udah, filenya bilangnya file akan dinilai gitu, Miss. Oh, oke. Tapi semuanya Dewika dan Pangestu masih ada ini, filenya masih kan? Masih ada disimpan? Atau Miss coba saya cek dulu, Miss. Dewika ada? Oke. Saya nulis di buku, Miss. Oke. Nanti coba dicek ya, nanti saya infokan ke wali kelasnya. Ini mengenai Dewika dan Pangestu. Selebihnya yang tidak mengerjakan, Stephen? Halo Stephen. Roland? Roland ada ya? Ada, Christian Roland. Monica. Monica belum kumpul ya? Belum, Miss. Kenapa tidak ngumpul? Saya belum nemu itu.
ngumpulnya di mana? Saya nggak tahu. Oh, tapi sudah selesai mengerjakan. Iya. Oke. Jessica sudah, Dewika, oke ditunggu ya Dewika. Lingga sudah, Jay sudah, Yuda. Yuda kamu? Yuda, Ya, Miss. kamu belum ngumpul ya? Udah, Miss, kemarin. Nama Tulisannya ya kenapa, Miss? nama lengkapnya apa? Jehuda. Yang Jehuda Eliezer Putra Wartarwa. Sepertinya Jehuda. Ada 3 orang tidak terdeteksi di tempat Miss. Lalu Desak ada Jeremy. Halo, Miss. Ya. Di mana Jeremy? Saya sebenarnya sudah ngumpul, Miss, tapi Moodle saya memang agak-agak ngajak ribet, Miss. Udah saya kumpul, hilang lagi gitu. Oke. Agak ribet, Miss, Moodle-nya itu. Tapi sudah selesai ya? Udah, Miss. Baik. Ada Jeremy belum selesai, belum ini. Philip sudah. Baik. Ada sekitar 4 orang lagi sama teman kalian yang tidak hadir. Miss nggak tahu siapa yang tidak hadir ini. Jadi Miss minta supaya ya Panggis tuh. Filenya hilang, Miss. Waktu saya update mungkin karena keberatan kan. Aduh. Nanti Miss cek dulu di Moodle, kalau tidak ada nanti Miss informasikan lewat wali kelasnya. Oke, Tapi Miss. kalau memang tidak ada, mau tidak mau kamu harus membuat lagi ya. Oke, Miss. Baik. Jadi Miss minta supaya kalian buat folder sendiri untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus mengantisipasi hal-hal seperti ini karena takutnya pas kalian mau ngirim itu tidak sampai, karena Miss lihat ada berbagai masalah kadang yang muncul di Moodle, kadang sudah diupload sama anak-anak tapi tidak dapat dilihat di sistemnya guru atau seperti yang sudah kalian lihat. Kelas lain juga seperti itu sampai mengirimnya lewat WhatsApp ke Miss. Oke? Jadi nanti saya akan informasikan lewat wali kelas kalian. Baik, itu mengenai pengumpulan tugas dan juga remedial. Di sini memang 2 ya yang remedial ya. Miss tidak perlu ingatkan lagi siapa yang remedial, termasuk Steven, Steven dan Darmianto. Mana dia? Ini 2 orang sudah Miss ingatkan tapi tetap Remedial juga. apa, Miss? Steven yang remedial tugas yang mengenai Jadi Miss nggak perlu ingatkan untuk beberapa kali. Ini kita belajar untuk bertanggung jawab. Oke? Baik. Nah, kalau minggu lalu kita pada materi surat, maka hari ini juga masih mengenai surat. Tapi kita sudah membagi surat menjadi 2. Yang pertama adalah surat apa? Surat apa? Ada yang tahu? Surat pribadi, Miss. Iya, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai surat pribadi, perihal apa pengertian dari surat pribadi, ciri-cirinya seperti apa, lalu kita sudah bahas mengenai unsur-unsur dari surat pribadi, dan sampai pada cara atau langkah-langkah untuk membuat surat pribadi. Itu yang sudah kita bahas 2 kali pertemuan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis selain surat pribadi, yaitu surat dinas. Nah, kita harus memahami apa sebenarnya surat dinas ini. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa dengan surat pribadi. Kita akan lihat dari segi pengertiannya, ciri-cirinya, lalu dari unsur-unsurnya. Setelah itu kita akan belajar membuat surat
surat resmi. Nah, kalau surat pribadi kita tentang kebahasannya lebih simpel karena kita sudah lihat poin-poinnya bahwa surat pribadi itu lebih bervariasi dari segi bahasanya, maka surat resmi kita akan kembalikan dari surat pribadi bahwa kebahasannya lebih resmi sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan penulisannya itu harus sesuai dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUBB. Oke. Miss mau mengajak kalian semuanya untuk diskusi, sama-sama berdiskusi perihal pengertian dari surat dinas. Tapi sebelum kita sampai pada pengertiannya, kita sedikit membuka pemahaman kita minggu lalu mengenai apa itu surat. Nah, sebelum kita paham apa itu surat dinas, kita harus paham dulu apa itu sebenarnya surat. Nah, ini sudah Miss jelaskan pas kita mempelajari mengenai surat pribadi. Surat itu apa sebenarnya? Ya, surat merupakan suatu sarana komunikasi. Kenapa dikatakan komunikasi? Karena di sana ada orang istilahnya timbal balik, saling memberi informasi. Contohnya Miss sebagai orang yang memberikan informasi, maka ada yang penerima informasi. Makanya dikatakan sebuah alat komunikasi tertulis. Oke ya, ini sebenarnya yang membedakan dengan kita komunikasi tatap muka atau contohnya kamu menghadap dengan guru, itu perbedaannya. Kalau kamu langsung berhadapan dengan guru itu komunikasi langsung. Sedangkan ini komunikasi tertulis. Nah, hal ini menjadi kata kuncinya, tertulis. Untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan surat. Nah, sekarang kita harus semuanya Miss minta semuanya aktif. Miss minta kalian cari dari buku kita. Bisa juga kalian lihat di internet. Coba cari apa sebenarnya pengertian dari surat resmi itu. Kamu lalu chat ke Miss, lalu Miss akan lihat di sini. Langsung chat ke Miss apa sebenarnya pengertian dari surat resmi. Oke? Paham? Semuanya paham? Kita sama-sama melihat apa sebenarnya pengertian dari surat resmi itu. Kamu bisa cari informasi dari buku, boleh dari internet, minimal 3 sumber. Minimal 3 sumber, lalu kamu simpulkan dan hasil simpulannya kamu chat ke Miss, lalu kita akan bahas sebenarnya apa pengertiannya. Oke, paham? Miss kasih waktu 5 menit untuk mencari informasi mengenai surat resmi. Baik, silakan.
Tema puisinya apa ya? Tema kegiatan ini. Tema kegiatan ini apa ya? Oke, di sini ada sudah masuk menurut Philov dan Adeline. Yang lainnya Miss tunggu ya. Kalau gitu, oke. Oke, terima kasih. Oke. Lalu Aileen. Halo Miss, Ya, saya mau nanya kalau udah selesai tuh kumpulnya di mana Miss? Di chat Zoom. ya. Oh, oke Lewat Miss. chat. Oke. Silakan yang sudah menemukan 3 sumber lalu kamu simpulkan, silakan di chat ke Miss. Masih ada 3 orang saja yang sudah ngumpul, ada Philip, Adeline, Aileen. Ya, silakan. Masih ada 6 orang yang sudah mengumpul ke Miss. Oke, Yuda masuk.
Silakan semuanya. Yang sudah ngumpul ada Philip, Adeline, Aileen, Jessica, Lingga, Desak, Yuda. Berarti ada 7 orang. Selebihnya bagaimana? Oke, ada J. Ada J. Oke, berarti masih 8 orang. Silakan. Di sini ada 15 orang, berarti ada 14 siswa. Ada tadi Yuda sudah, J sudah. Selebihnya bagaimana? Pangestu bagaimana? Monica Victoria, yuk. Dewika, sampaikan pendapat kalian. Jeremy, silakan sampaikan pendapatmu. Pangestu, Dewika, Roland, silakan. Steven, Jessica, Philip, silakan. Oke. Yang lainnya tidak tahu atau bagaimana? Tidak dapat informasi? Saya lagi ngetik, Miss. Oke. Oke, Dewika sudah masuk. Tapi yang dicari itu Dewika bukan pengertian surat saja, tapi surat dinas. Sini kamu sampaikan surat adalah, jadi bukan surat biasa. Pengertian dari surat dinas.
Jadi Pangestu juga salah memahami. Yang Miss minta itu pengertian dari surat dinas, bukan pengertian dari surat. Beda ya. Surat dengan surat dinas itu tentu beda. Pengertiannya juga beda. Baik. Terima kasih yang sudah menyampaikan informasinya. Ada Philip, Aileen, Abigail, Lingga, Desak, Adeline, tadi Aileen, Adeline, Yuda, J, Dewika, Jeremy. Itu yang sudah menyampaikan informasi mengenai surat resmi. Nah, berdasarkan ke-10 siswa 7C, Miss simpulkan, nah berdasarkan yang kalian sampaikan, Miss simpulkan seperti ini, bahwa surat resmi menurut kelas 7A adalah surat yang dibuat untuk kepentingan atau ditulis oleh atau digunakan dan berhubungan. Ada di sini 1, 2, 3, 4 kata kunci yang Miss ambil dari pendapat dari kalian semua. Dikatakan bahwa surat adalah yang berguna untuk kepentingan, lalu ditulis oleh dinas, lalu digunakan untuk kepentingan dinas, dan berhubungan dengan kepentingan dinas. Nah, bisa keempat hal ini menjadi kata kunci. Itu adalah pengertian dari kalian yang kalian sampaikan ke Miss. Ada Philip juga mengatakan bahwa surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Contohnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Lalu Aileen juga disampaikan di sana bahwa surat adalah ditulis oleh instansi, jawatan, dan organisasi tentang suatu hal yang berhubungan dengan instansi. Lalu Aileen juga disampaikan di sana bahwa surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi. Juga. Jeremy. Lalu Abigail Jessica juga di sana dikatakan bahwa surat digunakan untuk kepentingan formal. Baik, berdasarkan pengertian yang sudah kalian sampaikan ke Miss lewat chat, Miss menyatakan bahwa semuanya benar. Hanya tadi ada beberapa orang yang salah mengartikan karena apa? Yang diartikan adalah pengertian dari surat, bukan dari surat dinas. Tentunya akan beda pengertian apa itu surat dengan surat dinas. Karena surat dinas sudah pergabungan antara dua kata, surat dan dinas. Sedangkan pengertian surat tentunya akan beda. Nah, di sini Miss tampilkan, bisa lihat semuanya. Nah, sedikit mengingat kembali tentang surat pribadi. Lalu kita akan lihat sekilas saja perbedaannya. Supaya kamu nanti paham, oh perbedaannya di sini, dan tentunya dari situ kamu paham bahwa penulisannya juga tentunya beda. Karena jenis dan dari segi pengertian juga sudah beda. Nah, kalau surat pribadi kemarin kita bahas bahwa surat itu dibuat oleh seseorang, bukan untuk urusan dinas. Oke ya. Bukan urusan dinas, tapi untuk kepentingan pribadi kepada orang yang kita kenal, itu surat pribadi. Jadi sudah ada di sana bahwa dikatakan bahwa surat pribadi itu bukan untuk kepentingan dinas atau kelembagaan, tidak, tapi namanya ingat aja pribadi, berarti dia dalamnya membahas perihal pribadi seseorang. Lalu surat dinas dikatakan di sana apa? Situasi formal untuk kepentingan formal. Jadi di sana dikatakan bahwa surat dinas itu dibuat oleh
suatu lembaga untuk kepentingan lembaga atau suatu situasi formal untuk kepentingan formal. Nah, untuk lebih tahu mendalam lagi mengenai surat dinas, mari kita bahas satu persatu. Oke, di sini pengertian tentang surat dinas. Tentunya tidak berbeda dengan apa yang sudah kalian sampaikan lewat chat kemis bahwa surat itu untuk kepentingan dinas atau surat itu ditulis oleh kedinasan lalu digunakan untuk kepentingan digunakan untuk kedinasan lalu yang berhubungan dengan kedinasan. Oke, dikatakan di sini bahwa surat dinas itu dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada suatu lembaga. Jadi surat dinas itu dia resmi. Nanti kita akan lihat bagaimana pola-polanya surat dinas, apa saja unsur-unsurnya. Tetapi surat dinas ini dibuat oleh pribadi atau nama lembaga, nanti pasti di atasnya ada lembaga apa. Itu yang dikatakan dengan kop surat. Nanti dinyatakan di paling atas, dia contohnya dari mana. Contohnya kalau dia dari sekolah kita, maka di bagian atas akan ditulis apa? Yayasan. Contohnya SMP Tunas Daud. Lalu alamatnya ada juga email atau nomor yang bisa dihubungi. Itu mengenai surat dinas. Lalu dari segi isi bagaimana? Isinya resmi. Jadi surat dinas ini lebih ke formal karena apa? Di dalamnya berhubungan dengan urusan lembaga pemerintahan atau perusahaan atau organisasi yang tunjuk kepada suatu lembaga. Dari bahasanya, kalau isinya resmi maka tentunya bahasanya menggunakan bahasa resmi, singkat, jelas, serta berpola tetap. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas bahwa surat pribadi itu bebas, beragam bahasanya, boleh di sana ada bahasa gaul. Nah kalau pada surat dinas ini bahasanya formal atau bisa dikatakan dia sesuai dengan PUEB atau penulis dari segi bahasanya sudah termuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau mungkin kalian pernah melihat di surat dinas ada penggunaan bahasa asing. Maka penulisannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Kalau contohnya kalau dalam surat itu ada bahasa asing, contohnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa luar negeri selain bahasa Inggris, maka ditulis dengan miring. Tulis miring, lalu kalau dia bahasa daerah juga harus ditulis miring. Itu yang membedakan dengan surat pribadi. Lalu dia singkat, resmi ini singkat. Jadi tidak berbelit-belit untuk menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Kalau contohnya isi surat resminya, contohnya dari sekolah kita mau buat surat pernyataan bahwa siswa bernama Stephen adalah siswa Tunas Daud. Maka di sana langsung disampaikan bahwa dengan nama di bawah ini siapa Stephen, lalu nomor induknya berapa, menyatakan bahwa siswa tersebut merupakan siswa Tunas Daud contohnya. Jadi tidak berbelit-belit. Stephen adalah siswa kelas 7C. Dia seorang laki-laki yang nilainya sangat bagus. Dia merupakan siswa Tunas Daud yang dengan wali kelas ini. Itu terlalu berbelit-belit. Langsung saja to the point. Apa? Bahwa ini data yang di atas adalah benar bahwa dia merupakan siswa Tunas Daud. Jadi tidak dispesifik lagi dia kelas 7 berapa, dia masuk tahun berapa, itu tidak disampaikan. Itu makanya dikatakan bahwa dia singkat. Singkat ini tidak berbelit-belit, langsung to the point. Lalu jelas serta berpola tetap.
Pola tetap ini nanti kita lihat bagaimana penulisannya. Apakah ada ragam-ragam dari surat dinas, dari segi kop suratnya, penulisannya apakah tetap. Nanti kita akan lihat, kita bahas satu persatu mengenai unsur dari surat dinas. Kalau pada hari ini kita lebih ke pengertian dari surat dinas itu sendiri. Oke, sejauh ini kalian mengerti yang Miss sampaikan? Ada yang mau bertanya? Halo 7C. Halo 7C. Bisa mengerti yang Miss sampaikan? Ngerti, Miss. Oke. Hanya Jeremy dan Abigail saja yang mengerti, yang lainnya? Ngerti, Miss. Oke, itu mengenai surat dinas. Nah, sekilas Miss akan sampaikan sedikit informasi perihal unsur surat dinas. Nah, unsur surat dinas ini lebih banyak dibandingkan surat pribadi ya. Kalau kita ingat kembali, surat pribadi memiliki beberapa unsur, ada tempat dan tanggal surat, lalu alamat yang dituju, lalu masuk ke salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, lalu salam penutup, tanda tangan. Ada nama dan tanda tangan, ada 8 unsur. Nah, ini surat resmi kurang lebih ada 12 unsur. Tapi ya 12 unsur. Tapi di sini di bagian isi harus, kalau kemarin di surat pribadi kita bagi isinya jadi 3 ya. Ada paragraf pembuka, ada isi, lalu ada paragraf penutup. Nah, ini tidak ada di sini cuman paragraf penutup. Paragraf pembukanya tidak ada. Berarti kurang lebih nanti kita bisa lihat bahwa unsur dari surat dinas itu lebih banyak dari surat pribadi. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Oke, yang pertama itu ada kop surat. Apa itu kop surat? Miss tidak bahas di sini. Kita akan bahas dia sendiri-sendiri. Nanti bagaimana penulisan kop surat, Miss akan jelaskan. Nah, ini mengenai kop surat. Miss lihat contohnya. Kop surat ini. Bisa lihat semua? Yang Miss tunjuk? Bisa? Di sana kursornya jalan? Nah, ini yang dinamakan kop surat. Kalau kita lihat kemarin surat pribadi tidak ada seperti ini ya. Ini salah satu yang membedakan dengan surat pribadi. Di sana ada logo. Logo dari suatu instansi atau lembaga atau organisasi. Nah, kebetulan ini adalah organisasi siswa, maka logonya ini ada seperti logo tingkat SMA. Seperti ini. Nah, setelah logo apa, nama instansinya apa, atau nama organisasinya itu apa, lalu disampaikan alamat lengkapnya. Ini yang paling kecil. Jadi penulisannya lebih kecil dari nama organisasi. Lalu telepon yang bisa dihubungi atau email itu disampaikan di sini. Oke, lalu dibatasi dengan garis seperti ini. Tapi ada juga surat resmi tidak ada garis ini. Itu tidak masalah. Intinya kop suratnya seperti ini. Ada logo, lalu ada nama organisasi, alamat tempat organisasi tersebut, lalu di sini disampaikan emailnya, nomor telepon atau apa saja yang berhubungan dengan organisasi atau lembaga tersebut. Lalu yang kedua adalah tanggal surat. Ini tanggal surat. Tanggal surat ini hampir sama dengan surat pribadi. Kapan kamu membuat surat itu? Lalu kamu tulis di sini. Ikuti nomor surat. Ini sudah dibuat secara tertulis. Jadi kalau kita mau buat surat resmi itu suratnya tidak boleh
tabrakan. Contohnya kalau hari ini kamu sudah buat surat nomor 20, maka surat selanjutnya mengikuti jadi nomor urutan yang lain. Tidak boleh sama. Oke ya. Makanya kalau di suatu lembaga itu ada khusus buku untuk melihat nomor surat. Karena setiap kamu membuat surat, kamu harus tulis nomor surat yang sudah kamu buat. Lalu kalau suatu saat mau buat surat lain, maka dilihat lagi bukunya. Oh, nomor 20 sudah ada. Maka sekarang adalah lanjut nomor 21. Itu mengenai nomor surat. Nah, surat ini mengenai apa? Itu namanya perihal. Sebenarnya isi surat ini apa? Di sini dikatakan kalau dia permohonan bantuan. Nah, selain nomor perihal ada juga dengan lampiran. Ditulis di sini lampiran. Itu menyatakan surat yang kamu buat ini ada lampiran lain enggak? Kalau contohnya surat dinas. Miss pernah buat surat dinas dari lembaga himpunan mahasiswa. Nah, di sininya adalah Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma, lalu alamatnya, nomor teleponnya, nomornya sudah disampaikan, lalu perihal, lalu Miss buat lampiran. Karena apa? Miss permohonannya adalah menghadiri untuk mengikuti undangan atau perihal undangan contohnya. Jadi nanti di belakang Miss lampirkan tata cara atau acara, jadwal-jadwal acaranya, kapan, jam berapa, itu di situ ada susunan acaranya. Nanti supaya orang yang bersangkutan paham tentang jadwal dia harus datang jam berapa, itu ada di bagian lampiran. Maka Miss tulis lampiran, lampirannya berapa lembar itu kamu cantumkan di sini. 2 lembar atau 3 lembar. Atau kalau tidak ada kasih garis penghubung. Lalu ada alamat surat, kepada siapa surat ini. Nah ini harus jelas kepada siapa. Nah karena untuk mengingat kembali kalau surat pribadi dan surat resmi tentunya berbeda. Kalau surat pribadi kita sudah mengenal orang yang sudah mau kita buat surat. Contohnya sahabatku, kerabatku, orang tuaku kita sudah tahu. Tapi karena surat resmi ini mungkin bisa jadi kita tidak tahu siapa atau sosok seperti apa yang kita mau berikan surat. Maka biasanya yang terhormat kepada siapa? Kadang ada orang langsung to the point kepada contohnya Mistiur Malam Manurung. Tetapi di sini dikatakan apa? Yang terhormat kepala kepolisian. Berarti orang yang membuat surat ini tidak tahu pasti siapa nama orang dari kepala kepolisian ini. Maka dikatakan di sana yang terhormat. Jadi yang terhormatnya itu tidak ditulis langsung yang terhormat, tidak seperti itu. Tapi disingkat menjadi YTH. Y-nya huruf besar, TH-nya kecil-kecil. Lalu titik, lalu kepada siapa? Yang terhormat kepala kepolisian sektor Bone-Bone di Bone-Bone. Jadi kalau contohnya itu kemis, lalu dibuat di sana yang terhormat Mistiur Manurung di Tunas Daud contohnya. Lalu salam pembuka, kita di sini harus resmi jadi tidak bervariasi untuk kebahasaannya. Intinya formal atau resmi. Maka di sana ada yang terhormat, lalu disampaikan di sana apa yang ingin mereka sampaikan, kegiatannya ada kapan, lalu ada salam penutupnya. Biasanya salam penutupnya itu langsung, demikianlah permohonan kami ini kami ajukan atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Itu biasanya. Atau kami berharap kehadiran Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan isinya. Nah lalu di terakhir salam penutup hormat kami. Lalu di sana ditentukan panitia pelaksana, siapa ketuanya, siapa sekretaris. Nah kalau cuman seperti ini, kalau dia tidak memiliki jabatan yang dalam arti dalam organisasi itu tidak tinggi jabatannya, maka orang yang diundang mungkin seperti ini ya, polisi yang mau diundang untuk keamanan kegiatan.
Kalau cuman ketua dan sekretaris, tentunya ketua sekretaris ini adalah siswa yang masuk organisasi siswa atau OSIS. Nah, untuk memperkuat pernyataan mereka ini atau undangan bantuan ini, mengetahui kepala sekolah. Nah, kepala sekolah lalu nanti namanya lengkap, lalu NIP-nya, nomor induknya berapa, itu harus dicantumkan. Kalau contohnya Miss yang membuat surat, maka di bawah akan ada nomor induk guru. Lalu di sini juga pembina OSIS-nya juga guru. Dari gelarnya bisa kita lihat. Lalu di sini ada tembusan kepada siapa saja. Bahwa dinyatakan surat ini tidak dibuat cuma 1 lembar saja. Itu maksudnya dari tembusan ini. Maka tembusan ini kepada siapa saja? Ada kepala kepolisian sektor Bone-Bone dan juga sebagai arsip. Atau surat ini buat 2 lembar. Satu untuk sekolah, yaitu arsip untuk disimpan. Dan satu lagi untuk diserahkan kepada kepala kepolisian. Itu singkatnya. Oke, paham? Paham semuanya? Nah, itu mengenai pengertian dan juga sekilas mengenai unsur surat dinas. Tapi nanti kita akan bahas lebih mendalam mengenai bagaimana penulisannya, itu harus kita bahas karena perihal dengan pembuatan surat. Karena kita nanti akan membuat surat dinas atau surat resmi. Baik, semuanya on-kan kamera biar Miss absen. Silakan, jangan lama-lama karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke. Abigail Jessica. Kelasin enggak ya Abigail? Hadir, Miss. Oke. Abigail Jessica, Adeline. Semuanya on kamera. Adeline. Hadir, Miss. Oke. Aileen. Hadir, Miss. Jeremy. Hadir, Miss. Darmianto. Oke, tidak hadir ya. Desak. Hadir. J. Hadir, Miss. Yahuda. Hadir, Miss. Yosua. Tidak ada ya. Joshua. Oke. Lingga. Hadir, Miss. Monica. Hadir, Miss. Dewika. Hadir, Miss. Pangestu. Hadir, Miss. Steven. Hadir, Miss. Stephen, kamu remedialmu cepat ya. Nanti nilaimu kosong loh sama Miss. Philov. Hadir. Oke. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya siswa-siswa atau anak-anak Miss bisa memahami. Nah, bukan minggu depan, hari Kamis kita akan belajar mengenai unsur-unsur dan kita akan belajar mengenai ciri-ciri khasnya. Oke, demikian. Sampai bertemu di hari Kamis. See you. Oke. Baik anak-anak yang Miss terkasihi. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai waktu dan generasi seperti kalian harus mempergunakan waktu dengan baik. Masa depan tidak lepas dari waktu yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu tabur hari ini itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu menabur kejahatan, kemalasan,
hari ini, maka kamu akan menuai kejahatan juga di kemudian hari. Dan termasuk kemalasan yang semakin meningkat. Alhasil kamu tidak akan jadi apa-apa. Namamu tidak akan dikenal orang sebagai pemimpin masa depan yang hebat dan disegani. Dalam arti bukan disegani sebagai orang yang menakutkan, tetapi sebagai orang yang telah berbuat banyak untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, pembahasan tips menggunakan waktu minggu lalu Mister sudah minta. Ada beberapa siswa yang sudah Mister baca dan itu bagus, masuk di akal. Ya, sebenarnya tips itu bisa kamu bangun sendiri. Kamu bangun sendiri untuk pencapaianmu sendiri. Ya. Nah, Mister minta kalian coba baca kembali tips yang sudah kalian buat. Coba tentukan mana yang paling menurutmu kamu suka dan pilih 2 saja. Pilih 2. Sebentar kita akan berdiskusi dan sisanya tolong diingat dan dihafal, dipahami. Tujuan Mister begini, simple. Percuma kalau kamu tidak hafal dan ingat, tips itu harus ada di pikiran dan di hatimu sehingga kamu bisa terapkan sendiri. Kalau kamu nggak ingat, tidak ada di hatimu, itu percuma. Nggak ada gunanya. Karena tidak akan mendorong hidupmu. Mister di dalam pikiran Mister dan di hati Mister banyak statement, ada moto, ada slogan, ada peribahasa, kata-kata motivasi yang mendorong Mister tatkala Mister mengingatnya. Firman Tuhan juga. Nah, itu tujuan tips itu. Jadi pada saat kalian buat tips itu, Mister berharap kamu betul-betul ingat. Kalau ditanyakan pun kamu nggak perlu lihat buku, karena sudah ada di sini. Coba pikirkan 2 yang menurutmu ini paling penting. Lalu pikirkan apa kendala yang sering terjadi kalau itu diterapkan. Mungkinkah itu diterapkan dengan baik? Ya, coba dipikirkan dulu. Oke. Mister kasih waktu kalian sekitar 2 menit ya dari sekarang. Setelah itu beberapa anak akan Mister tanyakan. Oke. 2 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang anak-anak. Kok lembut kali ya? Oke, salam anak-anak. Bisa dengar suara Mister? Oke, bisa ya. Oke, ada Dewika. Terus ada Abigail. Oke, sebelum kita mulai untuk kelas kita hari ini, Mister agak sedikit cepat. Kita akan, kita selesai di 12.40. Oke, Mister berdoa buat kita semua dulu, biar kita bisa melakukan kelas hari ini dengan baik. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Engkau masih menjaga kami, kesehatan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai untuk tes kami di kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh terlaksana dengan baik. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berhaleluya. Amin. Oke, nah sebelum Mister colok flash disk dulu nih, lupa. Oke, sebelum kita mulai Mister akan absen dulu untuk cek kehadiran kalian. Apakah kalian masih stay di depan laptop, di depan handphone, atau di mana supaya Mister bisa tahu. Oke, seperti biasa Mister akan sebut nama. Silakan kalian memberikan respon dengan cara mengaktifkan mikrofon ataupun kalian bisa memberikan reaksi yang lain. Contohnya dengan memberikan jempol atau simbol yang lain, melalui chat boleh juga, nanti kalian bisa supaya Mister bisa tahu. Oke. Yang pertama ada Desa Made, bisa hadir? Desa Made, oke, thank you. Yang berikut ada Cesi,
Adeline Cesi, oke, thank you. Yang berikut ada Pangestu. Pangestu, oke, Pangestu, oke, thank you. Yang berikut Monica Victoria. Monica Victoria, oke, thank you. Abigail Jessica. Oke, thank you Jessica. Yuda. Oke, Yuda, thank you. Ada Wika, Samantha. Oke, thank you. Ada Jay. Ada Jay Isbandi. Jay bisa dengar suara Mr. Jay? Oke, mungkin Jay. Oh, Jay Isbandi hadir. Terus yang berikut ada Alin. Alin bisa dengar suara Mister? Oke. Yang berikut ada Christian Roland. Christian Roland. Christian Roland hadir? Oh, mungkin Christian. Oke, hadir cuma mungkin enggak. Yang berikut ada Lingga Pasaribu. Oke, terus ada Brandon. Lalu hadir. Oke, thank you Brandon, ganteng. Ada Dermianto. Hadir, Mister. Oke, thank you bro. Yang berikut ada Velove. Terus ada Steven. Hadir Steven. Oke, Steven, Velove sudah. Terus ada tadi Christian Roland hadir. Bisa dengar suara Mister Christian? Ya. Oke, thank you. Berarti hadir ya. Oke, tadi mungkin lagi. Oke. 16-15 orang. Oke, 15 orang semua hadir di kelas ini. Oke. Yang berikut Mister akan lanjutkan untuk materi kita hari ini. Mister harus share screen dulu. Share screen. PPT yang Mister mau ajarkan kepada kalian. PPT-nya. Oke. Berikut Mister akan share screen dulu. Oke, PPT-nya kelihatannya. Oh, ini udah Bang. Kita coba next dulu. Next. Kita udah masuk ke kolaborasi masyarakat digital. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di pembelajaran keempat, yaitu adalah membuat kolaborasi OneDrive. Oke, atau membuat kolaborasi OneDrive. Nah, minggu lalu Mister udah jelaskan tentang beberapa kolaborasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah OneDrive, terus ada Google Drive, terus ada SkyDrive, dan beberapa aplikasi cloud atau data penyimpanan, jasa penyimpanan data online kayak gitu. Oke. Jadi Mister udah sempat singgung OneDrive. Kenapa kita pakai OneDrive? Kebetulan di buku pedoman kita itu menggunakan OneDrive. Jadi kita sedikitnya menggunakan aplikasi OneDrive. Nah, Mister akan jelaskan untuk hari ini cara pembuatannya. Minggu depan kita akan melakukan namanya praktik sederhana. Dan harapan Mister kalian sudah menyiapkan akunnya untuk minggu depan. Dan hari ini kita akan buat akun masing-masing OneDrive. Dan kita akan praktek sederhana menggunakan salah satu aplikasi ini. Kayak gitu. Supaya kita bisa mengerti. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang kita bisa lakukan untuk hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran
siswa mengetahui kinerja kolaborasi dengan OneDrive dan sejenisnya. Yang berikut siswa dapat membuat akun OneDrive. Oke, jadi harapan Mister kalian bisa membuat akun OneDrive kayak gitu. Oke, jadi minggu depan kita akan praktik sederhana bagaimana cara mengkolaborasikan OneDrive. Jadi kita bisa mengerjakan satu data dalam menggunakan OneDrive kayak gitu. Oke. Nah, yang berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita. Terus next. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tampilan dari OneDrive ini yang Mister sudah buat akunnya. Nanti Mister akan tunjukkan kepada kalian cara buat akunnya seperti apa. Dan kita akan praktekkan secara bersama-sama hari ini. Kayak gitu. Nah, jadi berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke, Mister akan stop share screen dulu ini. Akan pindah ke Google. Oke, kita akan share Google dulu. Mana Google? Oke, ini Google ini. Oke, ini bisa kelihatan. Oke, kita close dulu ini. Oke, Google. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita sebelum membuat akun, kita masuk dulu di Google. Kita share di sini, kata kuncinya adalah OneDrive. Katanya OneDrive. Oke. Jadi kita bisa klik ini, OneDrive. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Oh, oke, ini mesti di stop dulu nih. Oke, jadi kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, kita akan klik di sini. Oke. Jadi untuk tampilan awal mau zig in daripada OneDrive kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti Mister akan tunjukkan sistem kerjanya dulu. Kayak gitu. Baru nanti setelah itu baru kita akan buat akun kayak gitu. Kebetulan Mister sudah buat akun untuk OneDrive gitu. Mister coba login email dulu. Oke, kalian klik email. Oke, setelah klik email seperti ini, kalian perhatikan, tinggal klik berikutnya. Oke, setelah itu akan diarahkan kita untuk login sandinya atau misalnya, oke kita klik sandi. Oke, jadi kita bisa klik masuk atau sign. Oke, nah jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari OneDrive. Oke, kalau misalnya kalian pernah buat Google Drive atau misalnya Google Formulir, kurang lebih kinerja cloud-nya sampai seperti itu ya. Jadi kurang lebih kinerjanya tidak terlalu jauh berbeda dari Google Drive, SkyDrive sama yang lainnya kayak gitu. Nah, kebetulan ini adalah OneDrive adalah punya Microsoft kayak gitu. Kalau Google kan Google Drive kan punya Google. Kalau ini adalah OneDrive ini punya Microsoft kayak gitu. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, ini ada yang cheat nih. Oke, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Oke. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan kolaborasi dari OneDrive yang kita bisa gunakan nanti. Nah, di sini kita bisa, oke, Mister coba ada yang chat nih. Oh, oke, ini ada pertanyaan, harus pakai komputer atau pakai HP?
Sebenarnya untuk pakai handphone bisa menggunakan handphone. Yang penting kalian bisa mungkin karena agak terlalu kecil ya. Sebenarnya pakai handphone kalian login di Google itu bisa pakai handphone kayak gitu. Terus kalian pakai komputer juga bisa menggunakan komputer. Nah, kalau misalnya yang menggunakan handphone bisa pakai handphone, komputer bisa pakai komputer. Oke, Mister coba cek dulu. Yang menggunakan handphone silakan berikan reaksi, angkat jempol. Yang menggunakan handphone. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 orang menggunakan handphone. Oke, yang menggunakan komputer atau laptop, komputer atau laptop. Oke. Oke, ini banyak yang menggunakan komputer atau laptop. Oke, yang lain nggak ada reaksi sama sekali nih. Oke, ada beberapa yang pakai handphone ya. Berarti kalau sebenarnya pakai handphone bisa, cuma itu mungkin karena tampilannya mungkin agak terlalu kecil, kalian nggak bisa kayak skip Zoom terus kalian langsung praktek. Kalian bisa kalau punya laptop jauh lebih bagus kalau punya laptop kayak gitu. Kalau handphone juga kita bisa buat lewat handphone gitu. Oke. Nah, itu untuk tampilan dari OneDrive. Oke. Jadi itu pertanyaan dari teman kalian tadi. Nah, di sini ada beberapa fitur yang disediakan oleh OneDrive. Di mana ada Outlook, terus Word, ada Office, ada Excel, ada OneNote, terus ada yang lain lagi. Nah, jadi fitur-fitur yang ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk saling berbagi dengan yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma mau kirim data, file data, sebenarnya kita bisa gunakan OneDrive atau Google Drive kayak gitu. Nah, cuma karena memorinya itu terlalu kecil, sehingga kita menggunakan namanya aplikasi Moodle LMS-nya Tunas Daud kayak gitu. Jadi biar lebih terfokus di sana. Oke, ini untuk tampilannya. Terus, nah ini adalah menu bar yang kita bisa perhatikan. Ada file saya, ada file terbaru, foto, terus ada akun bersama kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa terkoneksi dengan teman-teman yang lain. Oke. Nah, jadi ini karena satu tadi Mister udah sempat kirim data ke kelas 7A. Jadi ini yang digunakan bersama 7A langsung muncul kayak gini di sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada keranjang sampah dan lainnya. Nah, di sini kita cuma dapat memori filenya itu adalah 5 giga. Oke. Kita cuma pakai kita punya space 5 giga. Kalau kita mau punya space 1 tera, kita harus upgrade ke premium kayak gitu. Jadi kita harus bayar. Jadi kalau harus berbayar seperti yang Mister udah jelaskan di semester 1 dulu bahwa di setiap aplikasi itu pasti ada lisensinya kayak gitu. Jadi ada hak ciptanya kayak gitu. Jadi kita harus menghargai hak cipta orang lain. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih ini tampilannya. Terus kita bisa ada beberapa dokumen. Coba kita klik folder 7B. Ini masih ini ada 1 folder. Terus kita bisa tambah folder baru. Terus kita bisa unggah. Terus kita bisa bagi. Terus bisa download atau bisa pindahkan data ke tempat lain. Terus kita bisa salin dan bisa ganti nama. Oke, ini atau buat folder juga bisa. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oh, oke. Ini ada yang baru masuk nih. Ada Alin yang baru masuk ternyata. Oke, Mister sabar kembali, ini lagi ngapain ya gitu. Oke, Alin perhatikan sini, kita lagi bahas tentang bagaimana membuat akun OneDrive gitu. Oke, jadi Mister masih menjelaskan tampilan dari OneDrive kayak gitu. Nah, setelah itu nanti baru kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana cara membuat akun OneDrive. Oke.
ini kurang lebih tampilan seperti ini. Kita akan beralih bagaimana cara membuat akunnya. Oke, kita log out dulu. Oke, yang berikut kita akan buat akun. Nah, sebelum kita buat akun, kita akan siapkan dulu yang namanya akun Gmail atau misalnya akun email kayak gitu atau alamat email kayak gitu. Oke, kita coba login di Google dulu, kita cari email. Oke, ini mungkin udah saya buatkan. Kita daftar email, coba daftar mail. Oke, daftar email. Kita buat akun Gmail. Oke, kita coba buat. Oke, kita coba buat SMP TD kelas 7C. Oke, SMP TD kelas 7C. SMP TD kelas 7C. Kita coba buat. Terus Tunas Daud 048. Oke. Tunas Daud 048. Oke, kita coba tampilkan. Oke, kita coba. Oh, ternyata ini butuh verifikasi. Oke, mungkin kita akan verifikasi menggunakan email. Email pemulihan. Oke, mungkin kita coba cek email yang sudah ada di sini. Ada media Tunas Daud. Oke, Tunas Daud media@gmail.com. Oke, kita coba cek di sini. Tunas Daud media@gmail.com. Oke. Kini itu kita verifikasi di sana, terus kita 05. Oh, ini mungkin tanggal lahir. Kalau untuk buat email mungkin kalian udah tahu ya, 2005. Oh, udah 2005. Oke, mungkin ini tidak diketahui. Oke. Kita coba klik. Oke, Oke, ternyata emailnya sudah berhasil. Kita akan memulai. Oke, jadi kalau untuk buat email mungkin kalian sudah sering buat mungkin ya. Oke. Kita coba. Oke, kita akan mulai. Oke. Oh, stop share screen dulu. Kita akan mulai dulu. Oke, yang berikut kita akan daftar di OneDrive. Oke, kita akan membuat akun OneDrive. Oke, kalau emailnya sudah berhasil seperti ini, kita coba login dulu emailnya, kelas 7C. Oke, emailnya sudah seperti ini. Oke, yang berikut kita akan mendaftar di OneDrive. Oke, kalian sudah harus punya email. Oke, kalian harus punya email. Kalau untuk buat email kayak tadi mungkin tidak asing buat kalian ya. Oke, yang berikut Mister akan menjelaskan bagaimana kita membuat akun OneDrive. Oke, tadi Mister udah buat akun untuk di Gmail. Terus Mister akan membuat akun OneDrive. Oke, jadi untuk tampilan akun OneDrive kurang lebih seperti ini. Di pertama kita kali mau buat gitu.
kita pilih masuk dan daftar gratis. Oke, karena berhubung kita mau buat akun baru, tidak login akun yang lain. Jadi kita pilih daftar. Oke, jadi kalian yang belum punya akun OneDrive, kalian bisa klik daftar. Pilih ini. Nanti akan diarahkan di create akun namanya. Oke, create akun tampilan seperti ini. Oke, kalian bisa langsung praktekkan yang menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Kalian bisa langsung praktek langsung. Nanti kalau misalnya ada kendala, kalian bisa chat Mister melalui room chat supaya Mister bisa bantu dari sini. Oke, jadi kita belajar membuat akun OneDrive. Oke, yang berikut kita klik ya, kita akan masukkan dulu email di sini. Oke, Mister akan copy paste email yang tadi yang kita buat. Terus tinggal tinggal copy. Terus kita akan paste di sini. Oke, kita paste di sini. Nah, jadi kalian siapkan email yang sudah aktif dan nanti akan butuh verifikasi email aktif. Nah, kalian klik di sini dan tinggal langsung klik next. Oke, kalau misalnya udah ketik email seperti ini, tinggal kalian klik next. Oke, kalian next. Nah, akan diarahkan di create akun, terus kita akan diarahkan create sandi atau create password. Oke. Nah, jadi kalian siapkan password yang kombinasinya ada huruf besar, ada huruf kecil, sama ada angka. Oke. Jadi ada yang lebih rumit dari itu boleh. Kalian bisa membuat password yang lebih rumit, bisa, tergantung kalian. Oke. Kita coba klik di sini. Oke, kita buat passwordnya. Nas Daud 048. Oke. Jadi kita buat Tunas Daud 048. Oke. Jadi ada kombinasi huruf besar, ada huruf kecil, terus ada ada angka gitu. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya dia keamanannya terjamin, supaya jangan ada yang cepat mengambil data-data kita yang kita taruh di dalam. Misalnya nanti kalau kalian mau buat OneDrive untuk pribadi, kalian harus menggunakan user yang lebih rumit kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Boleh kalian langsung buat sambil memperhatikan, nanti kalian bikin new tab sambil mengikuti langkah-langkahnya. Yang belum mengerti boleh langsung buat, atau mungkin kamu perhatikan dulu baru nanti langsung buat, boleh. Kayak gitu. Atau boleh juga langsung buat kayak gitu. Bisa mengikuti apa yang Mister arahkan. Kayak gitu. Kalau misalnya mau langsung buat sekarang itu jauh lebih bagus karena memang kalian bisa perhatikan apa yang Mister lakukan. Kayak gitu. Oke, boleh Alin langsung buat kayak gitu. Kalau mau langsung buat atau mau perhatikan dulu boleh. Tergantung kalian. Masing-masing kita punya daya tangkap kan beda. Saya perhatikan dulu gimana caranya, nanti baru tinggal buat sendiri boleh. Atau misalnya mau langsung buat juga, kalau menggunakan laptop kan bisa buka new tab. Jadi sambil aktifkan Zoom bisa buka new tab dan kalian bisa buat sendiri gitu. Oke? Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah sampai di sini kita sudah create user akun, kita tinggal klik next. Oke, mungkin boleh. Oke, ini ada lagi yang chat. Oke, mau pakai akun Google yang lama juga boleh, yang baru juga boleh. Tergantung. Kalau misalnya yang lama sudah ada, belum dibuatkan akun Google Drive, akun OneDrive-nya, kamu boleh gunakan gitu, gunakan yang lama kayak gitu. Daripada harus buat akun baru, buat email baru lagi, itu bikin waktu lama juga mungkin sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau buat sendiri emailnya untuk OneDrive, it's okay. Ataupun mau pakai akun yang lama juga atau email yang lama boleh. Kalian pilih sendiri, oke? Alin? Oke, itu tadi pertanyaan dari Alin. Kita next dulu di lanjutan tadi membuat OneDrive. Oke, nah setelah itu setelah kita sudah create, kita akan tulis nama OneDrive kita. Contohnya misalnya tadi SMP Tunas Daud
SMP Tunas Daud. Oke, sahabat. SMP Tunas Daud. Oh, salah. SMP Tunas Daud kelas 7C. Kelas 7C. Oke. Jadi ini SMP Tunas Daud kelas 7C. Nah, jadi sudah sampai di sini kita sudah tentukan namanya, ada nama depan, ada nama belakangnya. Kalau kita sudah menentukan, tinggal kalian pilih next. Oke. Kalau sudah sampai di tahap ini, kita tinggal pilih next. Oke. Nah, yang berikut kita akan menentukan posisi akun atau regional akun kita gitu. Misalnya ada country-nya, ada Indonesia. Oke, kita cari Indonesia. Kita scroll. Oke, lupa nih. Kita scroll cari Indonesia. Indonesia mana? Ternyata dia di sini. Oke. Indonesia mana nih? Oh, Indonesia. Oh, Indonesia sini. Oke. Jadi kalian tentukan country-nya Indonesia. Terus yang berikut kalian tentukan tanggal lahir gitu. Oke, ini tanggal lahir, mungkin tanggal lahir di sekolah kayak gitu untuk menandain kayak gitu. Oke, kita pilih bulan ini Oktober, day adalah 10, tahun adalah 2005. Oke, mungkin ini adalah tanggal lahir yang what's your birth date gitu atau tanggal lahir kita kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu menentukan tanggal lahir dan regional position kayak gitu atau posisi negara kita atau regional position, kita bisa klik next. Oke. Nah, setelah kita klik next, maka akan ada yang namanya butuh verifikasi akun. Oke, atau verifikasi akun email. Nah, kita pindah. Setelah sudah sampai di sini, kalian tinggal cek email yang masuk di email kalian. Oke. Ternyata di sini sudah ada. Ada yang namanya Microsoft akun. Oke, kita tinggal copy angka atau your email address, your security code. Tinggal kita klik. Copy, tinggal pindah ke sini. Tinggal kita paste di sini atau paste kayak istilahnya. Kita paste di sini. Nah, setelah kita paste kode yang masuk ke email kita atau email yang terdaftar tadi, kita tinggal pilih next. Oke. Nah, kalau udah next seperti ini berarti sudah masuk ke langkah selanjutnya. Nah, sudah diverifikasi akun kita, terus kita akan namanya verifikasi lanjutan menggunakan CAPTCHA characters. Oke. Nah, kalau misalnya tampilan seperti ini, kalau misalnya CAPTCHA-nya kurang bagus, kurang kelihatan, kalian tidak mesti bukan kelihatan ya. Kurang menebak kayak gitu. Angka-angka yang muncul di CAPTCHA itu kalian bisa pilih new. Oke, dia akan berubah. Mungkin ini. Kalau misalnya masih sulit lagi, new lagi. Oke, atau dan new lagi gitu. Oke, jadi itu tergantung kalian nanti. Nah, setelah itu kalian tinggal tulis ulang CAPTCHA yang muncul. Itu 6, G besar, Y besar apa Y kecil nih? Ayo, Y besar atau Y kecil nih? Oh, Y besar mungkin. Y besar. Oh, Y kecil. Terus D kecil, Y kecil, P kecil, terus D kecil. Oke, mungkin kita next. Oke, nah sementara proses untuk pembuatan akun OneDrive. Nah, sekarang tampilannya akan seperti ini. Oke, ini kita adalah grup sharing dokumen. Ini adalah OneDrive sudah jadi, adalah grup sharing dokumen. Kita boleh next. Oke, nah jadi ini untuk kalau misalnya kita mau upgrade ke premium yang punya memori di 1 tera, kita bisa menggunakan ini. Kita pilih 6,99 ribu per bulan, mungkin ya 6
mungkin sekitar 75 ribuan atau 77 ribu nih. Kalau nggak salah nih dalam hitungan kurs Indonesianya. Oke, jadi ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa, yang pertama, langkah yang pertama kita akan lakukan adalah supaya pengaturan dari OneDrive kita ini bisa bagus kayak gitu. Oke, bisa di ACC. Yang berikut langkah kita akan upload foto pertama. Ini check-in sudah tercentang, terus upload dokumen belum. Nah, kita coba drag. Oke, kita pilih cari dulu. Oke, ini dah pembelajaran. Kita drag di Google. Oke, coba drag. Kita kirim, kita upload. Oke, kita coba drag dulu. Apakah berhasil? Oke, mungkin ada jaringan. Ini mungkin kita... Oke, iya. Oke, ini file yang kita drag tadi. Oke, PPT yang Mister udah drag di sini, udah masuk di akun OneDrive kita. Jadi kalau kita mau upload foto nanti bisa pakai drag atau upload beberapa langkah yang kita bisa gunakan. Oke, ini udah tercentang, terus kita bisa koneksikan dengan handphone. Oke, dengan caranya, ini ada yang chat nih. Alin pakai HP. Alin bisa menggunakan yang namanya kalau pakai HP langsung buka Google-nya. Browsernya. Kamu bisa daftar langsung lewat browser di mana kamu klik kata kuncinya adalah OneDrive. Kamu bisa daftar di sana. Harus di Google, bukan pakai di aplikasinya. Kita bisa start pakai Google. Jadi kita bisa koneksikan dengan handphone mobile kita. Jadi kita sudah dapat OneDrive, terus kita bisa koneksikan dengan cara klik. Kita tunggu dia loading. Kita bisa koneksikan dengan handphone kita. Di mana kalian harus masukkan email yang terdaftar di handphone. Kalian tinggal masukkan email yang terdaftar di handphone. Maka email nanti OneDrive akan kirim link ke handphone kalian. Jadi kalian tinggal klik email itu dan dia otomatis akan terkoneksi dengan OneDrive. Jadi setiap file yang kalian buat akan tersimpan otomatis mungkin langsung di OneDrive kayak gitu. Kayak kita buat cloud-nya Apple kayak gitu, kayak buat cloud Google Drive mungkin. Dia sistem kerjanya seperti itu. Jadi kalian juga boleh setup ke desktop. Kita bisa setup ke desktop. Kita open Microsoft. Kalian bisa punya langsung membuat aplikasi seperti ini. Kita bisa zig in untuk di desktop. Enter email address. Mungkin kita bisa koneksikan dengan desktop atau misalnya langsung koneksi di komputer dengan cara kita SMP TD kelas 7c@gmail.com. Kita bisa zig in. Paspornya Tunas Daud 048. Kenapa ini langsung muncul? Karena ini adalah Windows 10. Kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi OS Windows 10, nah OneDrive itu akan terkoneksi otomatis dengan komputer kita. Jadi akan terkoneksi langsung dengan komputer yang menggunakan Windows 2010 kayak gitu. Jadi udah terkoneksi langsung dia. Kayak gitu. Nah, jadi ini ini pembelian, note aja, next, kita next. Kita next letter. Kita bisa Jadi langsung otomatis folder OneDrive-nya langsung tercreate di komputer kita atau di desktop kita kayak gitu. Nah, jadi langsung tercreate dia.
untuk status aplikasi OneDrive kita. Oke, itu kita terkoneksi dengan desktop. Terus yang berikut ada share. Kita mau kirim file atau mau kirim data. Oke, jadi kalau mau kirim file atau kirim data, kita bisa menggunakan ini. Kita klik dulu ini ada tanda centang biru. Kita centang biru di kotak bulat ini, di bulatannya. Terus kita pilih share. Oke, ini mungkin. Oke, jadi kita pilih ini, kita tinggal pilih share di sini. Share. Setelah itu kalian tinggal klik nama. Misalnya contohnya, oke, ada yang sudah yang punya, ada yang sudah berhasil buat akun OneDrive, bisa chat ke room chat, biar Mister kirimkan satu file untuk kalian. Ada yang sudah punya akun yang berhasil buat? Oke, coba J atau Monica bisa kirimkan alamat emailnya atau nama akunnya biar Mister kirimkan file. Oke. Kita langsung coba ya. Oke. Ternyata ada J. Oke. Ada J sama Monica. Oke, Mister coba copy punya J, terus tinggal paste di sini, dia sementara cari. Oke, ternyata ada. Oke, tinggal klik. Terus ada dari Monica lagi. Oke, Mister akan kirim. Kok cekukan ya? Oke, sorry ya Mister cekukan. Oh no. Oh nggak ada air lagi. Oke, kita lanjut. Mister akan copy ke Monica lagi. Tinggal klik Monica, coba cari Monica ada. Oke, ternyata Monica juga sudah ada. Terus ada Kesia lagi. Oke, kita coba kirim ke Kesia juga. Oke, kita coba kirim ke Kesia. Oke, ternyata Love Kesia sudah ada. Oke. Nah, jadi kalau mau kirim salah tadi. Oke, padahal Mister mau kirim. Oke, sabar, Velove. Oke, setelah itu kalau sudah tampilan seperti ini, tinggal klik send, langsung terkirim. Oke, jadi satu sudah terkirim, terus kita cek di kirim ke Monica dulu. Oke, kita share ke Monica. Kita share ke Monica, terus kirim. Kita share ke Bandi, kita kirim. Oke. J Monica sama Velove silakan cek. Mister udah kirim file ini pembelajaran 1. Sudah masuk? Oke. Kita coba cek. Oke, kalau sudah masuk silakan berikan reaksi. Oke, untuk kirim file kurang lebih seperti itu. Sudah ada tadi teman-teman kalian yang sudah membuatkan akun dan sudah bisa menerima file yang Mister kirimkan. Nanti di pertemuan-pertemuan minggu depan baru kita akan belajar bagaimana menggunakan kolaborasi dari OneDrive kayak gitu. Oke, jadi minggu depan Mister ingatkan yang belum punya akun kita akan buat akun minggu depan dan kita akan langsung praktek langsung. Jadi semua akan terkoneksi dengan OneDrive yang Mister sudah buat sekarang akan terkoneksi terus kita akan belajar membuat file dokumen di OneDrive, oke? Jadi kita belajar mempraktekkan yang namanya kolaborasi. Sekalian Mister akan ambil nilai buat kita, oke? Jadi ini udah masuk nilai praktik KI 3 untuk bab ini, nah, gitu, oke? Jadi minggu depan Mister ingatkan kita akan mengambil nilai praktik KI 3. Jadi harapan semua harus memiliki akun OneDrive, oke?
Jadi minggu depan yang belum punya, yang minggu ini yang belum punya akun, usahakan minggu depan harus punya akun. Supaya kita bisa belajar sama-sama membuat akun, membuat kolaborasi dari OneDrive. Oke, jadi kita praktek langsung. Harapan Mister kalian bisa mengikuti sama-sama. Oke, jadi thank you buat siapa nih? Buat Isbandi, J sama Velove, sama Monica yang sudah buat akun. Akun ini disimpan, dihafal supaya kita bisa buatkan untuk minggu depan. Oke. Jadi supaya minggu depan kita bisa gunakan lagi untuk praktek membuat kolaborasi dari masyarakat digital. Jadi kita bisa kolaborasi secara virtual. Walaupun sekarang kita menggunakan Zoom, tapi untuk segi dokumen kita bisa belajar sama-sama. Jadi bagaimana cara kita mengedit sama-sama, mempraktekkan sama-sama. Jadi itu nanti yang diharapkan supaya kita bisa lakukan dengan baik. Oke, terus yang berikut. Nah, untuk akun kita bisa juga rubah. Kita bisa cek pengaturannya. Nah, jadi bisa entah pengaturan bahasa, terus kita bisa pilih tampilannya seperti apa. Kayak gitu. Oke, jadi itu yang kita bisa lakukan. Oke. Terus ada bantuan. Pengaturannya seperti apa, ada protect rumah kayak gitu, terus ada pengaturan profilnya, kita bisa atur profil kita menggunakan, oke kita coba ganti foto ini. Kita coba add fitur, terus kita cari gambar, apakah ada gambar? Oh ternyata ada gambar kurang bagus, terus ada video kah? Oke, ternyata tidak ada. Kita coba cari gambarnya Tunas Daud. Oke, kita coba cari gambar Tunas Daud. Logo Tunas Daud. Oke, kita coba cari logonya Tunas Daud. Oke, coba ini kita akan simpan gambar. Di download. Oke, kita coba ganti akunnya. Oke. Kita akan create ulang lagi. Kita pilih ke download. Nah, kita akan open. Oke, jadi ini untuk mengganti akunnya. Mengganti profil yang kita gunakan. Kita bisa simpan. Oke, udah selesai. Ini telah dijadikan foto profil dari OneDrive. Oke, kalian bisa menggunakan foto kalian sendiri. Oke, nah jadi OneDrive ini sebenarnya sangat membantu. Misalnya kalau kalian tidak bawa laptop kemana-mana, ternyata kalian butuh data, kalian bisa gunakan, atau kalian bisa mau kerja dengan Word atau PowerPoint, kalian bisa open langsung PowerPoint secara online. Oke, jadi ini keuntungan yang bisa kita dapatkan dari OneDrive kayak gitu. Jadi walaupun kalian tidak ada Microsoft, kalian bisa menggunakan OneDrive. Jadi terkoneksi dia. Oke, itu untuk OneDrive. Oke, jadi hari ini itu yang Mister bisa sampaikan. Kalau misalnya ada sedikit pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke Mister. Oke, jadi untuk membuat akun atau teknik dari OneDrive seperti itu, minggu depan kita akan praktek sama-sama dan Mister akan mengambil nilai untuk penilaian KI 4 untuk praktik OneDrive.
Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Mister akan tutup untuk hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Oke, ini udah banyak yang close nih. 3 orang udah pergi nih. Oke, Mister akan berdoa karena waktunya sudah menunjukkan 12.40. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam bahasa hidup kami. Terus sebentar kami akan meninggalkan kelas ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami berhaleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama semuanya. God bless you. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Minggu depan kita berjumpa lagi.